Di situ juga diceritakan pasukan-pasukan sisa dari Prabu Sindhuropati tadi akhirnya dibasmi, diusir pergi oleh si Raden Gondokusumo dan Patih Tambakboyo, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, di episode sebelumnya Mas Gurit bercerita bahwa Prabu Aji Pamoso mendapatkan Gandharwa Tetelukan dari anak buah dari Dewi Parwati ya Mas. Nah, lalu setelah cerita tersebut Mas, ada cerita apa lagi yang terkait dengan Prabu Aji Pamoso? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang Dewi Parwati, istri dari Prabu Koloprawoto yang ingin menuntut balas atas kematian suaminya kepada Prabu Aji Pamoso, namun ia kalah dan anak buahnya yang berwujud Gandharwa tadi akhirnya teluk kepada Prabu Aji Pamoso pada saat itu. Nah, selanjutnya di dalam Serat Pustaka Raja Mas Bayu di situ masih berlanjut, cerita tersebut masih berlanjut. Nah, akhirnya pada saat itu di negara Pengging, negaranya Prabu Aji Pamoso diceritakan di situ sang raja telah mendapatkan para Gandharwa Tetelukan, anak buah Dewi Parwati dari negara Prosapto itu tadi, dan di situ akhirnya Gandharwa berwujud lembu tadi dipasrahkan kepada Bathara Kala atau Hyang Kala di hutan Krendawahono pada saat itu Mas Bayu. Nah, suatu ketika pada saat itu datanglah seorang Brahmana. Di situ diteruskan dari pertapan Hirbangi. Nah, bersama pada saat itu namanya Resi Nirma Wacono. Jadi resinya itu tadi. Nah, dia datang beserta anak perempuannya bernama Endang Naru. Nah, di situ diceritakan sang begawan tadi ternyata kedatangannya ke negara Pengging tadi ingin meminta pertolongan kepada Prabu Aji Pamoso karena pada saat itu ia dikejar oleh raja raksasa dari negara Sinduro, terah dari Raden Jayajatra, salah satu Kurawa bernama Prabu Kesturojo atau Prabu Sindhuropati pada saat itu yang ternyata dia mengejar-ngejar sang begawan itu karena dia ingin memberi istri anak dari sang begawan yang bernama Endang Naru itu tadi. Nah, pada saat itu Endang Naru tadi tidak mau kepada Raja Sindhuropati. Nah, pada saat itu akhirnya sang begawan ini tadi memasrahkan anaknya tadi kepada Prabu Aji Pamoso untuk dilindungi, dan pada saat itu oleh Prabu Aji Pamoso si Dewi Naru tadi akhirnya dinikahi dan dijadikan istri pada saat itu Mas Bayu. Jadi saat itu dinikahi ya Mas? Ya. Nah, terus apakah Prabu Aji Pamoso membantu untuk melawan raksasa tersebut Mas? Nah, di situ diceritakan Prabu Aji Pamoso tadi lalu mengutus kepada Patih Tambakboyo, patihnya, untuk mempersiapkan para pasukan perang, para tentara pada saat itu melawan nantinya Prabu Sindhuropati tadi Mas Boy berserta para anak buahnya. Jadi Prabu Aji Pamoso membantu dengan cara mengutus patihnya mempersiapkan pasukan ya. Benar sekali Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di negara Sinduro di situ Prabu Sindhuropati beserta pujangganya bernama Resi Wasu pada saat itu diceritakan para patih dan juga para patih-patihnya pada saat itu diceritakan sang raja itu tadi ingin terus mengejar
pelarian dari sang Dewi Naru bersama sang Begawan Nirmawacono tadi ke negara Pengging. Dia mengetahui bahwasanya sang Begawan tadi membawa anaknya pergi ke negara Pengging pada saat itu. Nah, sang Raja Sinduropati lalu mengutus patihnya yang bernama Joyo Markoto itu tadi untuk membawa pasukan perang ke negara Pengging untuk bisa merebut kembali sang Dewi Naru tersebut, Mas Bayu. Nah, akhirnya dia berangkat pada saat itu membawa para pasukan perang. Nah, sedangkan di negara Bojanegara yaitu Raden Gondokusumo beserta istrinya Dewi Suntiknowati tadi mereka sedang berdiskusi tentang bahwasanya Prabu Aji Pamoso yang memiliki istri baru yang bernama Endang Naru tadi akan tetapi memiliki halangan, yaitu pada saat itu sang istri itu tadi akan diminta ingin direbut oleh Raja Negara Sinduro yaitu Prabu Sinduropati itu tadi. Nah, Raden Gondokusumo pada saat itu meminta pamit kepada istrinya itu tadi, diceritakan dia ingin pamit untuk pergi ke negara Pengging membantu sang Prabu Aji Pamoso itu tadi, Mas Bayu. Ternyata Raden Gondokusumo saat itu ingin membantu Prabu Aji Pamoso ya? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, di tempat lain di negara Wantipuro di situ diceritakan ada seorang raja bernama Prabu Titipolo tadi beserta Dewi Satwawati diceritakan dan juga Patih Setyobowo. Nah, diceritakan sang raja itu tadi Prabu Titipolo tadi ingin pergi ke negara Pengging karena ia mendengarkan kabar bahwasanya Prabu Aji Pamoso itu tadi telah memiliki istri baru yaitu Endang Naru itu tadi. Nah, akan tetapi negara Pengging itu tadi akan diserang musuh raja dan negara Sinduro yaitu Prabu Sinduropati. Nah, maka dari itu diceritakan Prabu Titipala beserta istrinya Dewi Satwawati tadi juga ingin membantu, ingin pergi ke negara Pengging pada saat itu. Lalu dia berangkat membawa beberapa pasukan pada saat itu. Nah, singkat cerita pada saat itu sesamanya di perbatasan negara Pengging itu tadi diceritakan rombongan dari Prabu Titipala itu tadi beserta para anak buahnya tadi ceritaan bertemu, Mas Bayu, dengan para pasukan Prabu Sinduropati. Nah, di situ diceritakan pasukan dari Prabu Titipolo tadi dihentikan, lalu di situ saling menanyakan mau kemana tujuannya, dan Prabu Titipolo menanyakan bahwasanya dia akan menuju ke negara Pengging pada saat itu. Nah, Prabu Sinduropati pada saat ternyata melihat bahwasanya di dalam kereta itu tadi ada istri dari Prabu Titipala, yaitu Dewi Satwawati tadi. Nah, di situ sang Prabu Sinduropati tadi terkesima akan kecantikan sang Dewi Satwawati itu tadi. Maka di situ lalu dia bloko, dia ingin merebut, ingin meminta Dewi Satwawati yang tadi untuk dibawa kembali ke negaranya untuk dijadikan permaisuri pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Titipala pada saat tidak terima. Dia tidak terima karena istrinya itu tadi akan dijaluk, Mas Bayu. Lalu terjadilah peperangan di antara Prabu Sinduropati dengan Prabu Titipala itu tadi, Mas Bayu. Nah, situ terjadi peperangan yang rungket istilahnya seperti itu, dan di situ diceritakan Raja Negara Wantipuro Prabu Titipala itu tadi akhirnya tewas terkena pusaka ampuh yang bernama Astro Pamungkas, peninggalan dari Raden Jojotro, leluhur si Prabu Sinduropati, Mas Bayu. Jadi saat itu Prabu Titipolo tewas ya, Mas? Iya, Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan sang Dewi, Mas, melihat suaminya itu tewas saat itu? Ya. Sebentar, Mas, belum Mas Guri jawab, silahkan diminum dulu. Oh ya. Gimana, Mas? Apa yang dilakukan sang Dewi saat itu, Mas? Nah, akhirnya Dewi Satwawati tadi melihat suaminya yang telah tewas tadi, lalu dia beserta para rombongan lain akhirnya segera berlari, segera kabur untuk menuju ke negara Pengging pada saat untuk meminta bantuan untuk mengabarkan hal tersebut. Dan di situ Prabu Sinduropati tadi terus mengejar. Terus mengejar pelarian dari Dewi Satwawati tadi, Mas Bayu. Jadi sang Dewi itu masih terus dikejar ya sama benar. Si Prabu Sinduropati. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, pada saat itu juga sedangkan di negara Pengging pada saat itu Prabu Aji Pamoso tadi menerima kedatangan Raden Gondokusumo pada saat itu bersamaan dengan datangnya Dewi Satwawati itu tadi. Nah, pada saat itu sang Dewi tadi mengabarkan kepada Prabu Aji Pamoso bahwasanya suaminya yaitu Prabu Titipala itu tadi telah tewas dibunuh oleh Prabu Sinduropati tadi yang pada saat itu ingin menuju negara Pengging pada saat itu, Mas Bayu. Nah, mendengar kabar tersebut, Mas,
bagaimana reaksi Prabu Aji Pamoso, Mas? Nah, di situ diceritakan Prabu Aji Pamoso itu tadi marah karena diceritakan Prabu Titipolo tadi istilahnya raja paling dekat dengan Prabu Aji Pamoso, Mas Bayu. Nah, pada saat itu dia sangat marah, lalu dia memiliki keinginan, dia memiliki inisiatif untuk menghadang sendiri Prabu Sinduropati itu tadi. Nah, lalu dia pergi, Mas Bayu, menghadang si Prabu Sinduropati. Lalu di situ terjadilah peperangan besar di antara Prabu Sinduropati dengan Prabu Aji Pamoso itu tadi, karena di situ Aji Pamoso itu tadi melindungi dua wanita sekaligus, Dewi Naru dan juga Dewi Satwawati, istri dari Prabu Titipala. Nah, di situ terjadi peperangan besar, Mas Bayu. Peperangan yang sangat sengit di antara kedua raja, Prabu Aji Pamoso dan Sinduropati. Nah, pada saat itu diceritakan Sinduropati kewalahan, dia kewalahan, lalu dia mengeluarkan pusaka ampuh yang ia miliki, yaitu Astro Pamungkas, ditamake, diarahkan kepada Prabu Aji Pamoso. Akan tetapi si Prabu Aji Pamoso pada saat itu tidak goyah, tidak terbeset sekalipun pada saat itu, tubuhnya masih utuh. Nah, di situ Prabu Aji Pamoso ingin membalas, lalu dia mengeluarkan pusakanya wujud panah, yaitu panah Sarotama tadi. Lalu di situ diceritakan diarahkan kepada Prabu Sinduropati, dan pada saat itu diceritakan Prabu Sinduropati tadi akhirnya tewas terkena panah Sarotama milik Prabu Aji Pamoso itu tadi. Nah, di situ juga diceritakan pasukan-pasukan sisa dari Prabu Sinduropati tadi akhirnya dibasmi, diusir pergi oleh si Raden Gondokusumo dan Patih Tambakboyo, Mas Bayu. Jadi Prabu Aji Pamoso sendirilah yang bisa membunuh si Prabu Sinduropati ya, Mas Bayu, senjata Sarotama. Ya, Mas Bayu. Mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang si Prabu Sinduropati itu tadi, Mas Bayu, yang melawan Prabu Aji Pamoso. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya Prabu Aji Pamoso tadi menikah lagi dengan Dewi Naru itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Mas Bayu. Atas kisahnya tadi, nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang pernikahan Prabu Aji Pamoso dengan Dewi Naru dan juga terbunuhnya raja raksasa yaitu Prabu Sinduropati. Nah, mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.